Sebagian dari kalian mungkin masih bingung, kira-kira investasi properti yang paling bagus di satu Indonesia itu di daerah mana? Dan untungnya aku sendiri sudah punya banyak member, sudah lebih dari 1000 member di komunitasnya aku, dan aku ngerasa aku jadi punya banyak data yang bisa aku compare satu daerah dengan daerah lainnya. Kebetulan aku juga pribadi sudah berkeliling lebih dari 20 kota yang ada di Indonesia, dan setiap kali keliling datang ke sana aku selalu tanya kira-kira harga properti daerah sana itu harganya berapa, sampai aku menjadi punya satu kesimpulan yang bisa aku share ke teman-teman. Sebenarnya di satu Indonesia paling bagus invest di daerah mana. Nonton videonya ini sampai habis sebelum kalian memutuskan untuk investasi. Nah, di sini aku bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah pencari cash flow, yang kedua adalah pencari capital gain, dan yang ketiga adalah pencari cashback propertinya tersebut. Aku bakal jelasin detailnya satu persatu. Untuk yang pencari cash flow, sebenarnya kota-kota yang paling bagus itu ada di kota-kota di second city seperti Sumatera dan Sulawesi, seperti kota Batam, Lampung, Medan. Inilah kota-kota yang harga tanah per meternya itu masih sangat murah. Tapi kalau misalkan disewakan, harganya itu bisa sangat tinggi. Aku punya satu alumni yang ada di Batam. Dia udah akuisisi lebih dari 2-3 kos-kosan. Dan ketika dia akuisisi, dia selalu report ke aku, "Ton, aku beli kurang lebih 2 ruko. Harganya 2 ruko tersebut cuma 960 juta. Ton, aku beli lagi ruko yang berikutnya. Bisa jadi 20-an kamar. Harganya cuma 1,5 miliar." Kalian secara logika aja, harga bangunnya itu adalah harga dari penjualan tersebut. Jadi dia membeli tanah dan bangunan itu membeli harga bangunannya doang, karena harga tanahnya sama sekali nggak dihargain. Apakah masuk? Masuk banget. Makanya aku ngelihat sebenarnya second city itu adalah kota-kota yang paling potensial. Aku juga ngelihat di daerah Manado, daerah Makassar, semua secara cash flow-nya mereka itu akan dapatkan ROI terbesar dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Karena yang pertama, secara orang-orangnya belum terlalu teredukasi di propertinya. Mereka ngerasa hidup properti gini-gini aja. Yang aku pelajari, mereka itu tidak terlalu well educated seperti di kota-kota Jakarta, yang dimana mereka ini kalau misalkan tentang properti udah kritis banget. Mereka udah tahu kalau misalkan sekian, harga tanahnya sekian, harga bangunan sekian, mereka nggak boleh lebih kurang daripada harga yang dia sudah patok. Makanya ini menjadi opportunity buat teman-teman yang tinggal di daerah. Kalian bisa mendapatkan ROI terbaiknya kalian. Nah, kemudian yang kedua adalah pencari dari capital gain itu sendiri. Capital gain nggak akan bisa didapatkan di second city seperti tempat tadi. Kenapa? Ini aku pelajarin banget ketika aku juga menjual propertiku sendiri. Setiap pembeli yang beli propertiku kebanyakan adalah orang-orang dari Jakarta. Dan orang-orang dari Jakarta yang beli itu harus ada minimal memori mereka pernah tinggal di daerah tersebut. Contohnya, mereka pernah kuliah di sana, mereka pernah dipindah kerjakan kurang lebih berapa tahun di sana. Ada little memory yang membuat mereka tuh tahu betul kotanya seperti apa. Karena kalau enggak, mereka tidak akan beli. Dan apa hubungannya dengan little memory tersebut dengan capital gain? Of course, untuk orang-orang yang bisa beli properti itu kebanyakan adalah orang-orang yang tinggalnya di Jakarta. Mereka ngelihat, wah, harga properti di sini murah sekali ya. Udah, saya mau invest deh. Tapi saya kalau juga ditawarin properti yang murah sekalipun di kota Batam, tapi saya baru ke Batam itu cuma sekali. Walaupun saya sudah expert di dunia properti, saya juga ngerasa, aduh, kalau misalkan nanti ada masalah, repot gak ngurusinnya. Aduh, kalau misalkan sampai kenapa-napa, perlu terbang bolak-balik, ngabisin waktuku atau enggak ya. Ini menjadi pertimbangan aku. Apalagi orang-orang yang cuman sekedar invest, nggak bener-bener expert di dunia ini. Mereka kan ngerasa kalau misalkan di luar jangkauannya mereka tidak akan mau invest. Otomatis capital gain dari propertinya tidak akan sesignifikan ketika mereka punya di kota-kota tempatnya mereka tinggal. Jadi capital gain terbaik ada di mana? Ya pasti ada di Jakarta. Karena akan selalu ada yang membeli lagi, sehingga capital gainnya akan terasa. Apalagi kalau mereka itu membeli dari market distress atau market yang undervalue. Mereka jual dengan harga yang murah sekali, mereka beli dan mereka melakukan renovasi, mereka bisa jual dengan angka yang sangat tinggi. Capital gain dari pembelian propertinya akan sangat maksimal. Tapi apakah tidak memungkinkan untuk mereka beli di tempat-tempat lain? Yes, memungkinkan. Tapi ibaratnya seperti ini, 100% orang Jakarta tahu Jakarta itu seperti apa. Tapi yang tahu kota-kota seperti Medan seperti apa, mungkin hanya 10% orang yang dari Medan atau pernah kerja di Medan. Dan sehingga ketika ditawari properti di Medan, mereka juga merasa, ya udah deh, boleh ambil aja. Karena aku udah tahu
market Medan seperti apa. Jadi kalau mau ngomongin capital gain, kota-kota yang lebih familiar sama Jakarta adalah kota-kota yang lebih punya potensi. Misalkan Surabaya, banyak tuh pengusaha yang bolak-balik Surabaya Jakarta, Surabaya Jakarta. Surabaya masih potensial. Bandung, sering orang bolak-balik ke Bandung. Jadi mereka akan terasa ada little memory di sana. Jogja mungkin juga nggak terlalu sesignifikan Bandung sama Surabaya, tapi masih oke lah. Banyak orang yang masih sering ke Jogja. Dan yang ketiga yaitu adalah pencari cashback. Cashback ini dimana kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak ketika perbankan mencairkan uang dari hasil pembelian properti tersebut. Misalkan dari harga propertinya itu 100%, perbankan itu akan memberikan atau mencairkan dananya 90%. Kalau kita bisa nego sampai 60%, artinya kita punya selisih 30% yang kita bisa manfaatkan uang tersebut untuk kita melakukan renovasi. Dan pencari cashback yang paling banyak adalah di kota-kota yang tidak terlalu familiar dengan industri properti. Seperti apa? Seperti Purwokerto, Kalimantan, Papua. Kota-kota yang lebih jarang orang-orangnya mengerti tentang dunia investment, itu lebih gampang lagi untuk diajak bernegosiasi. Mereka lebih terbuka dengan skema-skema yang kita berikan. Mereka lebih terbuka secara perbankannya karena nggak ada yang berani ambil dengan kredit limit yang besar. Jadi perbankan pun juga akan memberikan prioritas khusus kepada orang-orang yang berani mengambil kredit yang lebih. Di sini kalian akan mendapatkan keuntungan dari cashbacknya tersebut. Kalian bisa olah lagi uang cashbacknya tersebut. Bisa dijadikan kalian bisnis, bisa dijadikan untuk merenovasi rumahnya, bisa dijadikan apapun selama kalian bisa mengkontrol uangnya tersebut. Karena ingat, setiap kali kalian ngambil hutang itu kalian tambah komitmen, tambah pertanggungjawaban. Jangan sampai ketika kalian ambil 30%-nya, malah kalian nggak bisa nyicilin cicilannya tersebut. Itu malah jadi bahaya. Pastikan ketika kalian ambil 30%-nya, kalian gunakan uangnya 100%-nya itu, 30%-nya itu untuk dorong menjadi sebuah bisnis. Mulai dirombak jadi kos-kosan, mulai menjadi bisnis sesuatu yang bisa menghasilkan. Sehingga ketika kalian itu menjalankan skema seperti ini, kalian akan mendapat dua keuntungan. Capital gain dari propertinya, keuntungan dari bisnisnya, dan kalian akan punya propertinya tanpa menggunakan modalnya kalian sama sekali. Dan inilah 3 potensi terbaik di satu Indonesia. Semoga ini bisa membuka matanya Bapak Ibu, dan yang ngerasa kota-kota tersebut itu disebut ya, kalian bisa join ke kelasku karena aku akan membuka tentang bagaimana cara memanfaatkan opportunity dari daerah-daerah kalian. Dan kalau misalkan kalian kotanya ngerasa itu tidak disebut dan kalian ngerasa aku bisa kok di kota ini, kalian boleh ngobrol di kolom komen ya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kalian semua. Thank you for watching, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya.